Ini Iqbal ini Iya. masih. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini lagi vlog. Kenapa bocor? Gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini tujuhnya 2000 Pak. Iya, sudah tadi Iya. sudah diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat LMI Channel, ya, satu surprise nih bagi sahabat-sahabat semua. Saya pada kesempatan siang hari ini bertemu dengan tokoh besar gitu, di Republik ini. Beliau adalah Bapak Helmi Faisal Zaini. Ya, assalamualaikum. Fraksi PKB, Ya. Komisi 1 DPR RI. Baik, sekarang kita temui beliau dan kita ingin tahu beliau kesini dalam rangka apa? Iya, iya. Pak. Pulang kampung. Karena ini adalah Lombok ini pulau yang betul-betul saya cintai sejak awal saya datang ke Lombok tahun 96. Dan alhamdulillah tahadus binikmah, ini pulau sekarang ternyata sudah menjadi satu destinasi baru yang saya kira ke depan bisa mengalahkan Bali ya. Yang selama ini orang luar mengenal Indonesia itu dari Bali. Sekarang ini orang mengenal Indonesia mikotnya harus dari Lombok. Nah, jadi memang benar jejak-jejak dari para ulama itu yang telah mendoakan Pulau Lombok ini menjadi kebaikan-kebaikan. Al-Quran disebutkan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Jadi jejak-jejak para ulama, para tuan guru itu kemudian melahirkan Lombok ini menjadi daerah yang sekarang ini diminati, dikunjungi oleh bukan hanya saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Bayangkan, nggak pernah kepikir gitu ya. Di Pulau Lombok ini ada sirkuit internasional Mandalika. Ya. Kemudian kemarin menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan MotoGP internasional yang disiarkan melalui televisi lebih dari 400 juta yang menonton, ya nggak pernah kita bayangkan. Dan alhamdulillah kan Lombok ini setahu saya tahun 97 dulu saya ditugasi oleh Gus Dur untuk menyiapkan acara Konbes NU di Baguh, Komarkuda Raya. Dan saya kira setiap jejak-jejak langkah dari para ulama itu yang melahirkan kemakmuran atas satu negeri. Ya, baik, jadi, saya bersyukur sekali ketemu ini tuan guru kita ini, tuan guru Lalu Muhammad Iqbal. Baik, terima kasih Pak. Jadi ke Lombok pasti udah keliling kan? Wah, udah keliling. Oke. Yang menarik selain pariwisata di Lombok ini apa? Yang menarik selain pariwisata adalah tradisi masyarakat Lombok ini yang masih teguh memegang prinsip. Ya. Jadi saling tepat selira, saling berselira, saling menghargai, gotong royong. Kalau bangun rumah kan di sini saling bergotong royong. Yang di tempat lain mungkin sudah nggak ada tradisi. Jadi bahkan masyarakat di Lombok ini semuanya kalau bikin tempat peribadatan, masjid, musola, itu semuanya totalitas. Maka kalau janjian di sini, misalnya di mana saja, itu harus hafal nama desanya. Karena kalau enggak, kita janjian ketemu di masjid yang besar ya. Semua masjid di sini besar. Semua masjid di sini bagus. Kalau di Jawa itu kan hanya 1-2 yang besar itu. Kalau di sini kan semuanya luar biasa. Ini menunjukkan giroh spirit dalam keberagamaan ini yang tetap dipegang prinsip. Terus Pak, terkait dengan potensi para pemuda di sini Pak. Iya. Sekaligus pesan-pesan nih untuk pemuda-pemuda di Lombok ini. Nah, saya kemarin ketemu Bu Menteri Tenaga Kerja. Jadi salah satu dari 3 daerah penyumbang pengiriman PMI ya, pekerja migran Indonesia. Itu salah satunya NTB loh. Ya. Jadi ya menjadi TKI lah ya, atau TKW atau
katakan sekarang sebutnya kan kita PRI. Itu dari sekian provinsi itu kita tuh penyumbang nomor 3. Nah, ini bisa kita lihat dari sisi bahwa memang banyak usia produktif kita yang bekerja di luar. Tetapi kita harapkan ke depan kalau Lombok ini juga menyediakan berbagai macam kesempatan untuk bekerja yang lebih luas ya. Apalagi kita bisa mengembangkan seluruh potensi dari hulu hilirnya, saya kira mungkin ke depan akan lebih sedikit yang keluar negeri karena mereka semuanya di kampung membangun negeri. Terus yang selanjutnya Pak, ini kaitannya dengan pesantren-pesantren di Lombok ini kan ratusan pesantren di sini. Ya. Barangkali Pak Zaid, Pak Faisal ini ada pesan-pesan untuk pesantren-pesantren di Lombok ini. Ya begini, tugas pesantren itu kan pertama tafakuh fiddin ya, jadi melalui madrasah-madrasahnya, melalui majelis-majelis halaqah dan seterusnya, ini pengembangan pendidikan keagamaan ini memang sudah keniscayaan. Tetapi kita harapkan yang kedua itu adalah peran untuk membangun masyarakat yang lebih unggul dari segi akhlaknya, dari segi peningkatan SDM-nya. Ini peran waliyung biro qaumahum. Jadi pertama itu adalah peran yatafaqahu fiddin, yang kedua peran waliyung biro qaumahum. Nah, artinya apa? Artinya kalau banyak pesantrennya, masyarakatnya semakin beragama, ya harus maju. Jangan sampai nanti ada stigma orang semakin banyak beribadah, semakin banyak belajar agama, tapi semakin mundur. Padahal kalau masyarakat utama din ya, sebagaimana spirit hijrah Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW itu membangun peradaban. Madinah itu kan kota peradaban. Baik. Kaitannya dengan satu lagi Pak terakhir. Iya. Ini banyak banget ini. Mumpung ketemu. Pak, satu lagi Pak, Ya. kaitannya dengan tugas di DPR. Iya. Apa program-program yang sedang Bapak jalankan? Ini Iqbal ini Iya. masih Ya nggak apa-apa. Ini lagi vlog. Kenapa bocor gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. ini tujuannya keluarga sama. Iya, sudah tadi sudah Ya. diskusi. Satu lagi pertanyaan terakhir. Iya. Kaitannya program apa? Ya, jadi gini. Yang sedang. Kan kalau prinsip para santri itu dalam kepemimpinan itu ada kaidah fikih tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Ya. Jadi kebijakan seorang pemimpin dimanapun level kepemimpinan ya, mau jadi DPR, mau gubernur, bupati, presiden, menteri dan seterusnya, itu prinsipnya adalah prinsip membangun maslahat. Ya. Nah, kalau saya sebagai DPR sekarang, apa tugas-tugas yang dimungkinkan untuk membangun di maslahatil am itu, maslahat umatan itu, melalui perundang-undangan, ya karena kan tugasnya legislasi itu membuat undang-undang, undang-undang pesantren. Nah, di sini dapil Lombok ini yang saya wakili sudah masyarakat pesantren. Ini memastikan afirmasi untuk pendidikan pesantren. Ya. Kemudian tugas lain adalah peningkatan kapasitas, ya jadi kita melakukan pelatihan, pemberdayaan. Jadi alhamdulillah ini periode yang kedua saya dan saya tidak mengurangi silaturahim saya. Jadi saya terpilih kembali, tetap saya silaturahim ke pesantren, ke warga masyarakat. Termasuk hari ini kita kan sebagai Sohibul Bait, Ya, siap. sebagai tuan rumah. Ya. Tentu menyampaikan dukungan terhadap penyelenggaraan event internasional ini. Mudah-mudahan tentu kita juga menyampaikan mohon maaf, banyak yang nggak bisa masuk ke sana. Iya. Tapi secara umum saya menyampaikan memberikan penilaian excellent kepada masyarakat Lombok yang bisa ikut menjaga ya suasana ini sehingga tidak ada kerusuhan, tidak ada berbagai macam anasir-anasir yang membuat orang tidak nyaman lah ya. Artinya kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Baik. Terima kasih Pak Helmi Faisal Ziani. Ya. Beliau sangat hebat, akrab dan humanis. Alhamdulillah. Sukses selalu Pak Helmi. Siap. Untuk karir dan keluarganya. Matur tambiasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.